Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair ba'du. Al-Fatihata ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya illahi wa asfiya illah. Khususan ila masyaikhina al-kiram wa khususan ila muallifi hadal kitab wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Abang-abang sekalian, jamaah majelis malam Senin yang dirahmati oleh Allah, silakan untuk disebutkan nama almarhum atau almarhumah, orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita semuanya, baik orang tua, sanak famili ataupun teman dan juga kerabat. Silakan dimulai. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam berbahagia hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, dan yang paling utama adalah nikmat iman, takwa dan juga istiqomah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat tersebut selalu dilanggengkan, diabadikan dalam diri kita semuanya, agar kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, abang-abang sekalian, jamaah majlis malam Senin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kembali kajian fikih kita yang kemarin sempat tertunda satu majlis karena adanya acara akikah sahabat kita atau keluarga dari sahabat kita. Kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu tentang wudu ya. Wudu ini ada 4 pembahasan. Pertama ada syarat, yang kedua rukun, yang ketiga hal yang membatalkan, dan yang keempat adalah perkara yang diharamkan tanpa wudu. Oleh sebab itu abang-abang, kita pahami dulu nih, sebenarnya arti wudu itu apa Pak Ustadz? Nah, wudu itu adalah diambil dari satu bahasa atau satu pembahasan oleh ulama, diambil dari kata-kata waldoa. Waldoa itu artinya adalah bersih. Secara bahasa wudu itu artinya at-tathhir. Secara istilah wudu itu adalah cara beribadah atau menghilangkan cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kaifiat atau metode mengalirkan air ke anggota-anggota tertentu supaya ibadah kita seperti sholat sah. Nah, dari definisi tersebut maka nanti ulama membuat ada istilah syarat, ada istilah rukun, ada hal-hal yang membatalkan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Nah, itu pertama tuh. Yang kedua dalilnya mana? Dalilnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati
fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wagsilu rijlaini ilal ka'bain. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, kalau kamu ingin sholat, maka yang pertama adalah basuh muka kamu dan basuh tangan kamu hingga bagian sikut, lalu usaplah kepala kamu dan juga basuhlah kaki kamu sampai mata kaki. Nah, itu dalil, pengambilan dalil masalah wudu. Nah, pertama tuh. Lalu abang sekalian, syarat sah dalam wudu itu kita mesti tahu. Jadi bedanya syarat sama rukun itu, kalau syarat itu ialah sesuatu yang ada di luar ibadah, dan sesuatu ini mesti ada sampai akhir ibadah. Kapan-kapan nanti di tengah-tengah ibadah ternyata tidak ada atau tidak tercukupi, maka ibadahnya tidak sah. Contoh umpama lagi wudu, tiba-tiba pas wudu murtad. Di tengah-tengah wudu, ribet banget jadi Islam ya. Dikit-dikit basah, dikit-dikit wudu, pengen ganti agama aja dah umpama. Dia bosan sama agama Islam di tengah-tengah wudu. Baru sampai anggota kepala, usap kepala dia murtad, maka ulama katakan tidak sah. Tidak sah wudunya. Maka murtadnya itu yang menyebabkan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena nanti di antara syarat wudu mesti Islam. Islamnya sampai kapan? Sampai akhir wudu, gitu loh. Akan tetapi kalau permasalahan rukun, nah kalau rukun beda. Contoh umpama rukun wudu itu seperti membasuh wajah. Nah, membasuh wajah itu nggak wudu itu bukan basuh wajah doang. Nanti habis wajah langsung terganti ke tangan. Selesai tangan terganti ke kepala. Selesai kepala lanjut ke kaki. Jadi dia nggak langgeng. Akan berpindah-pindah stepnya. Langkah-langkahnya bakal pindah. Makanya kalau rukun adanya dalam ibadah, dan dia nggak semestinya selalu ibadat, selalu perkara tersebut, mesti berganti ke perkara-perkara lain. Nah itu kalau masalah rukun. Tapi kalau syarat mesti langgeng sampai akhir ibadah. Itu bedanya tuh ya, syarat dengan rukun. Maka di sini kata ulama, apa saja yang menjadi syarat seseorang sah dalam wudunya. Oke. Yang pertama kita bahas adalah al-islamu, yakni dia mesti beragama Islam. Jadi kalau ada orang kafir wudu, sekalipun dia tahu banget nih cara ibadah kita, kan hari ini banyak lah kalau kita lihat di dunia per-YouTuban tuh, banyak youtuber Islam, temen-temennya non-Islam. Bahkan temen-temennya yang non-Islam itu pengen jajalin ibadah Islam tuh kayak gimana sih. Ada yang niru-niru atau pengen ikut-ikutan ibadah puasa, pengen ngerasain bagaimana laparnya orang Islam. Ada juga yang ikut-ikutan sampai perkara-perkara contoh seperti wudu. Kalau seandainya ada orang kafir wudu karena dia beda agama dengan kita, sepakat ulama tidak sah. Apa alasannya? Karena ibadah itu dinilai yang paling pertama oleh Allah adalah mesti seyakin dengan Allah. Artinya akidahnya mesti akidah yang mengesahkan Allah, akidah tauhid. Kalau tidak berakidah tauhid, sekalipun tahu tentang ilmu wudunya tidak akan sah. Sekali lagi saya ulang, wudunya tidak akan sah. Madalilnya kata Allah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Nah, maka pertama kali yang mesti kita tahu kaum muslimin adalah pertama annahu la ilaha illallah, esahkan dulu Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, baru minta ampun atas dosamu. Nah, cara minta ampun itu dengan ibadah. Jadi kita belajar fikih. Sebelum belajar fikih, belajar tauhid dulu. Ya, minimal tahulah tauhid itu Tuhannya siapa, nabinya siapa, kitabnya apa, tahu rukun Islam, tahu rukun iman. Kalau dulu tuh ada namanya belajar sifat 20. Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi abad 19. Ada juga kitab-kitab Melayu yang pernah kita pelajarin, Babul Minan,
adabul insan. Itu kita pada kemana ya? Orang sekarang nggak pada kenal kali ya. Ibu-ibu dulu tuh anak muda, anak kecil pada bisa baca itu. Kitab legend itu di masanya itu, masya Allah tuh. Nah itu juga jadi sandaran. Pertama kali diajarin adalah masalah tauhid. Yang kedua, mana dalilnya lagi? Jadi kata Imam Ghazali, beliau pernah mengatakan dalam kitab Ihyanya itu, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah kita itu abang-abang nggak bakal sah kecuali setelah kita kenal siapa Tuhan yang disembah. Jadi kalau kita nggak tahu siapa Tuhan kita, bahkan tauhid kita masih berantakan, perkara iman kita masih kacau balau, itu secara utuh ibadah kita belum diterima. Mesti benar-benar menanamkan nilai tauhid. Nah kalau kita ini Islamnya Islam keturunan, baba emak kita Islam, insya Allah anaknya juga Islam. Jadi kalau ngelihat cara menentukan agama anak, dilihat pertama dari agama bapak ibunya. Agama bapak dan ibunya. Jadi kalau bapak ibunya Islam, kata ulama, dinul walad ala dinil walid. Agama anak itu ikut agama orang tuanya. Dan dalam hadis itu disebutin asal muasal anak itu sebenarnya fitrah. Jadi anak itu kan nggak berdosa, anak itu. Dia lahir dengan begitu suci, dengan begitu fitrah, kecuali memang nanti orang tuanya yang bakal didik dia jadi Nasrani, jadi Yahudi. Kata Rasul dalam sebuah hadis, al waladu yuladu al fitrah illa abawahu yu'awwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Anak itu yang dilahirkan oleh ibundanya lahirnya dalam kondisi suci, kecuali memang bapak ibunya sendiri yang bakal mendidik dia dengan didikan Nasrani, Yahudi, ataukah Majusi. Jadi gitu ya abang-abang ya. Jadi pertama kita mesti tahu bahwasanya Islam itu syarat sah. Nah pertanyaan lagi, lah kalau Islam itu jadi syarat sah, emang kalau orang kafir ibadah nggak sah Ustadz? Nggak sah. Nah itu ada tuh, orang kafir nyumbang buat pesantren, ada. Orang kafir nyumbang buat masjid, ada. Enci-enci, engkoh-engkoh umpama nyumbang buat korban. Nah, jadi dia karena menganggap sedekah itu bikin hoki katanya. Jadi datang dulu di kresek. Engkoh-engkoh sama enci-enci komplek datang ke Masjid At-Taqwa, dia ngasih kambing. Kata panitia, buat apa nih kok? Di dalam agama saya kalau sering membeli itu jadi hoki buat kerjaan katanya. Cina. Apa aja kaitannya duit. Apa aja kaitannya uang, materi terus gitu. Ya udah diterima. Nah, kita menerima hadiah dari orang kafir boleh, nggak apa-apa, terima. Mana dalilnya? Rasul pernah dikasih sama Raja Mesir, namanya Mukaukis. Waktu Rasul ngirimin surat, diterima dengan baik surat tersebut, tapi sayang sekali raja dan penduduknya belum siap menerima Islam. Nah, akhirnya sebagai bentuk minta maaf, dikirimin 3. Pertama kuda, yang kedua adalah jubah, yang ketiga perempuan. Wah, perempuan ini budak setianya raja yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Nah, jadi istri terakhirnya Rasulullah. Nanti punya anak namanya Ibrahim. Nah itu dari situ tuh, dari situ nanti diislamkan, lalu jadi istrinya Nabi dan punya anak dari istrinya tersebut. Nah itu juga gambaran boleh menerima. Para sahabat Nabi itu sering ketika mereka lagi menyerang atau lagi penaklukan daerah-daerah yang notabene mereka berbeda agama dengan para sahabat Nabi, itu sering dapat harta jarah atau harta gonimah lah, maaf, harta gonimah, bukan harta jarah, harta gonimah. Harta gonimahnya itu buatan orang kafir. Salah satunya kalau nggak salah keju. Jadi ada keju hasil penaklukan daerah-daerah Romawi, daerah Eropa. Kan Eropa rata-rata makannya keju.
Jadi ketika mereka bawa keju, langsung Rasul nanyain, kalian bawa apa? Apa saja yang kalian dapati di sana? Disebutin sama para sahabat Nabi, ini, dan itu. Akhirnya Rasul dikasih jatahnya. Apa jatahnya? Keju. Dan Rasul tidak marah, tidak komplain ketika diberikan hadiah bentuknya adalah keju. Nah, itu juga sama. Jadi kalau orang kafir memberi sesuatu, terima. Tapi amat sayang sekali ibadahnya mereka itu tidak dinilai oleh Allah. Nggak ada gambarannya orang kafir kalau ibadah masuk surga. Itu nggak ada. Enak banget orang kafir. Apalagi banyak orang kafir orang kaya. Ya kafir sampai mati. Akhirnya duitnya atau hartanya disedekahkan semuanya. Itu nggak bakal bisa. Nah, di dalam kitab itu disebutin, kitab yang lain, kalau nggak salah Al-Imam Qofal itu pernah menjelaskan bahwasanya kalau orang kafir sedekah atau berbuat baik, tetap dengan sifat rahmannya Allah, Allah akan menghargai kebaikan mereka. Apa bentuk penghargaan yang Allah berikan kepada orang kafir? Yaitu Allah akan ringankan nanti. Tetap mereka diazab. Tetap mereka diazab, akan tetapi ketika di neraka mereka diringankan. Jadi kalau seandainya satu harinya dipukul pakai palu 1000 kali, ya jadi 959 lah. Kurang satu, lumayan itu. Lumayan. Mana dalilnya? Dalilnya itu adalah yang kemarin kita sebutin, kita ceritain Abu Lahab. Abu Lahab kan orang kafir. Itu gara-gara seneng atas kelahiran Nabi, dia apa? Memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini dimerdekakan, kan bentuk kebaikan. Dalam kitab Ulama, gara-gara kebaikan Abu Lahab, akhirnya setiap hari Senin Allah ringankan azab yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Dari situ kata ulama, mereka mempunyai dalil kuat, orang kafir yang berbuat baik tetap dihargai. Bentuk penghargaannya adalah Allah kurangi nanti nilai azabnya. Kalau orang Islam akan diterima sekecil apapun orang Islam mah. Sekedar bikin kopi dong kopi. Bikin kopi, nuang air panas ke dalam kopi, itu udah dapat pahalanya. Nyesel lo yang nggak mau bikin kopi. Pahala semua itu. Nanti diminum, diseruput supaya orang kagak ngantuk, pahala lagi. Nanti pulang ke rumah, yang kopi yang masuk jadi tenaga buat ibadah, buat sholat subuh, jadi pahala lagi. Kemudian mules, jadi kotoran, dibuang, jadi pupuk, dimakan sama tanaman, jadi pahala lagi. Jadi umat Islam itu pahalanya nggak habis-habis. Sampai titik kotoran aja jadi pahala. Masya Allah ya. Nggak kebayang itu. Allah itu bener-bener menghargai jasa atau nilai ibadah seorang hamba. Sampai titik jadi kotoran coba. Tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gitu tuh. Pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Bismillah. Tamyiz ini abang-abang, kalau dalam bahasa Arab tamyiz itu adalah yumayyizut thayyiba wal khabith. Dia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ustadz, berapa sih kisaran tahunnya orang mumayyiz? Kalau balik kan laki-laki berapa? 15 tahun, betul ya? Itu batas maksimal balik laki-laki dari segi usia, dari segi umur. Nah, kalau mumayyiz itu di bawahnya, ulama katakan ada yang bilang 7, ada yang bilang 10 tahun. Kalau 7 tahun itu kira-kira bocah kelas berapa ya SD ya? Kelas 1. Kalau 10 tahun kelas 3 atau kelas 4 kali ya? Kelas 3 atau kelas 4 SD atau MI lah. Itu kira-kira kisaran usia, dia bisa bedain mana uang yang gede, mana uang yang kecil, mana makanan yang bermanfaat, mana yang tidak, mana teman yang bisa diajak kebaikan, mana teman yang mengajak kepada keburukan. Itu bisa bedain lah. Makanya standar orang atau anak kecil mumayyiz itu sah dia wudunya. Wudunya sah. Jadi kalau dia wudu sah. Kalau dia wudunya sah, boleh gak jadi imam sholat? Ini ada bocah usia 10 tahun, tapi jenius, pinter dia. Dia datang ke masjid, jadi imam, dia hafiz Quran. Karena sekarang banyak anak-anak hafiz Quran di bawah 10 tahun malah. Nah, itu gimana Ustadz? Boleh. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'alaan itu pernah jadi imam
makmumnya para ulama-ulama gede, usianya masih 9-10 tahun. Tapi di belakangnya kibar ulama, yang usianya 40-60 tahun, udah ngarang kitab. Dipimpin jadi Imam Syafi'i, usianya 10 tahun. Ini ajib ceritanya nih. Nah itu gimana Ustadz? Boleh. Jadi jangan dilarang. Kalau seandainya ada bocah yang mumayyiz, datang ke musola, datang ke masjid dengan syarat sih, emang mestinya dia sunat. Satu. Karena kalau dia belum sunat, nanti bawa najis di ujung zakar atau kemaluannya. Yang kedua ditertibin, jangan bercanda, jangan berisik, jangan ngacauin ibadah orang gede. Kalaupun diajak sama orang tuanya mesti mantau, orang tuanya mesti nemenin. Supaya benar-benar ibadahnya ngikut sama orang tua atau sama jamaah yang lain. Ini kadang-kadang kurang ajar. Anaknya datang, bapaknya kagak datang. Anaknya udah rajin banget datang ke musola. Bapaknya di mana? Masih burung aja burung dimainin. Itu kadang-kadang juga salah. Kadang-kadang kita ngomelin bocah, babanya nggak tahu, pada babanya kagak ada di musola. Ini juga masalah yang parah ini, masalah yang parah. Sebenarnya bocah jangan diomelin. Kalau lagi bercanda, diarahin aja. Kalau bisa diancam, tapi ancaman jangan sampai keluar dari musola. Awas ya, kalau bercanda terus, ntar diomelin lagi nih. Atau umpama ntar dibilangin babanya nih, nah, gitu tuh. Jadi jangan diusir kalau bisa. Karena masih alhamdulillah bocah masih ingat ke musola. Nanti kalau dia udah diomelin terus, akhirnya nanti akan muncul kesan, jangan ke musola nanti diomelin gitu. Akhirnya ada tempat yang lain. Namanya juga bocah. Nah, itu kira-kira gitulah gambaran bocah kalau diomelin. Nah, bocah yang mumayyiz itu boleh. Sama kayak adzan. Nggak apa-apa bocah adzan, sholawatan di musola sebelum maghrib. Terus dia yang adzan, dia yang iqomah, nggak apa-apa latihan. Latihan terus, karena anak muda juga pada geblek juga lagi. Nggak tahu pada kemana mudanya. Jadi kecil mulu. Jadi musola masjid hari dikuasai mana kecil. Di mana-mana, coba cari. Sebelum maghrib ada gak seorang tua? Jarang. Anak kecil mulu. Terus sholatullah, ntar asmaul husna dibaca. Cakep sih. Tapi kadang-kadang kita yang tua-tua malu. Kita yang tua-tua jadi malu. Nah itu juga sebenarnya pukulan buat kita yang lebih tua. Semestinya kita yang tuaan, yang udah tahu ilmunya lebih banyak, itu mesti datangnya lebih awal dibandingkan mereka. Itu juga gambaran mumayyiz itu juga udah jadi standar syarat sah dalam wudu. Ditandai gimana? Ditandainya dia bisa makan, bisa minum. Allah. Bisa makan, bisa minum, dan cebok sendiri. Itu standar banget lah. Orang itu disebut dengan mumayyiz. Oke. Yang kedua selesai. Yang ketiga, bebas dari haid, nifas, dan segala yang membatalkan. Nah ini bagus nih. Ini buat perempuan ya, abang-abang nggak mungkin ada yang haid. Kalau perempuan itu nanti akan Allah anugerahkan. Jadi haid itu bukan musibah. Haid itu adalah hadiah. Loh kok Ustadz disebut hadiah? Karena wanita kalau haid itu jadi sebab insya Allah dia bisa hamil. Ada loh sebagian wanita yang nggak bisa haid. Akhirnya dia mandul permanen dia. Karena nggak bisa haid. Maka tidak ada nanti asupan ketika wanita itu sedang hamil. Itu usia dia masuk 4 bulan, itu biasanya kalau udah hamil dia nggak bakal haid lagi, stop. Nah kalau udah 4 bulan udah jadi cabang bayi dalam dirinya si ibu atau dalam rahimnya ibu, itu haidnya langsung berubah jadi saripati makanan buat nanti anaknya makan. Itu hikmahnya kenapa haid kok berhenti Ustadz ketika seorang wanita hamil. Nah itu hikmahnya karena untuk memberikan asupan makanan yang lebih kepada si anak. Nah, itu juga gambaran ya, gambaran. Nah, ketika wanita nanti haid, itu nanti haid itu ada masa khususnya. Haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim dalam kondisi sehat. Jadi justru wanita kalau haid itu lagi mensterilkan dirinya. Wanita itu jujur termasuk ajsamun latifah, tubuhnya tuh lemah.
Jadi banyak penyakit, banyak bakteri, banyak virus yang gampang masuk ke tubuhnya. Nah, dinetralisir justru itu pakai haid diantaranya. Diantaranya selain keringat ya, diantaranya adalah haid. Haid itu nanti akan mengeluarkan banyak toksin jahat sehingga darahnya si wanita atau suhu tubuhnya wanita akan stabil. Itu uniknya itu. Nah, juga ada keunikan laki-laki. Pernah gak antum ngebayangin kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Ada tuh nanti gambar tuh, pertanyaan tuh. Nah, dari segi medis, emas yang dipakai oleh manusia itu akan mengaliri zat negatif. Jadi emas itu ada zat negatifnya yang nanti bakal merusak sirkulasi darah manusia. Kalau perempuan itu kenapa tetap sehat terus pakai emas? Karena dia bakal tersalurkan toksin jahatnya lewat darah haid. Lah kalau laki-laki dari mana? Ngeluarin haid gimana? Darah putih lagi. Susah kalau laki-laki, nggak bisa jalan pengeluarannya, nggak ada jalur untuk mengeluarkan darah jahatnya atau darah buruknya tuh nggak ada. Dan itu kalau perempuan rutin. Kalau laki-laki nggak ada yang kayak gitu. Itu juga sama. Kenapa akhirnya dilarang bagi seorang laki-laki dan hanya dibolehkan untuk perempuan? Itu juga gambaran tuh. Nah, haid itu juga sama. Keluarnya setiap bulan. Nanti juga ada haid yang memang terganggu karena kesehatannya juga terganggu. Sirkulasi atau perputaran waktunya nanti nggak stabil juga ada. Nanti kita jelasin bab haid khusus. Nah, nipas. Nipas itu kalau haid itu kalau haid itu paling minimalnya nanti sekejap. Normalnya nanti ghalibnya itu 6 sampai 7 hari. Batas maksimalnya itu paling banyaknya itu adalah 15 hari. Nah, nanti ada berbicara masalah haid, ada juga nanti bicara masalah istihadah. Nah, yang kedua ada nipas. Nipas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau ketika melahirkan namanya wiladah. Jadi kalau yang punya istri, darah keluar tuh ketika persalinan berbarengan sama keluarnya anak, itu namanya wiladah. Nah, tapi setelah itu nanti akan keluar darah lagi, namanya nipas. Yang paling sedikitnya sekejap, paling normalnya itu 40 hari, paling lamanya 60 hari. Makanya yang punya bini, lampu merah dulu 2 bulan. Puasa dulu 2 bulan. Stop dulu. Makan Indomie. Indomie mulu, gendong anak terus 2 bulan tuh. Nah, itu juga sama. Kalau seandainya terjadi bagi seorang wanita, maka dia nggak boleh. Nah, sering yang dia pertanyaan, Ustadz saya kan haid. Nih, ibu-ibu kalau panggil ibu-ibu sering bawel nih. Ustadz saya kan haid, tapi saya punya kegiatan atau punya kebiasaan itu sebelum tidur saya wudhu. Wudhu pada saya haid. Ya sekedar buat ngilangin kebiasaan aja lah Ustaz, menjadi kebiasaan. Itu kata ulama enggak boleh. Sekalipun itu untuk kebiasaan. Pendapat pertama, yang paling berat nih, nggak boleh. Karena yang namanya wudhu pasti ibadah. Sekalipun itu jadi gambaran kebiasaan dia sebelum tidur, jadi amalan lah gitu. Ada mengatakan boleh. Pendapat kedua ini pendapat yang syadz, pendapat yang jarang dipakai. Karena dia wudhunya hanya buat adat, bukan ibadah. Jadi semacam kayak rutinitas dia sebelum tidur ialah wudhu. Ya gitu gambarannya. Jadi boleh gak? Ya kalau pengen bijaknya jangan dah. Jangan. Khawatir dianggapnya kayak main-main. Jadi nggak boleh perempuan yang sedang haid dia melakukan aktivitas wudhu. Dan segala yang membatalkan. Nanti kita jelasin apa aja yang membatalkan tuh. Yang keempat, tidak ada zat pada kulit yang dapat menghalangi air. Bismillah. Jadi, ini laki-laki sering banget, hati-hati abang-abang, ketika dia wudhu, karena kita nih laki-laki kerjanya di luar outdoor. Sering kadang-kadang ada salah satu benda yang jadi kerjaan kita itu justru bisa mencegah air wudhu kita. Jadi contoh umpama yang sering kerja kayak bengkel, dia sering kontak langsung sama lem, apalagi tuh oli atau zat-zat yang lain yang sering masuk ke kuku atau sering nempel di kulit. Itu juga hati-hati. Ketika nanti dia menyikapinya seperti itu, tolong diperhatikan cara wudhunya.
Apalagi orang yang emang jarang kontak langsung sama lem, sekalinya pakai lem power glue kena. Karena gak biasa megang lem, sekalinya pakai lem Korea langsung pencret ke tangan umpama gitu. Nah, kalau umpama dia wudu, maka wudunya itu kata ulama tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wudunya itu terhalang oleh lem. Satu. Yang kedua, atau umpama kayak oli yang terlalu lama nempel di dalam kuku akhirnya mengeras. Ketika mengeras, ngapa nih? Allah. Cek. Bisa nih. Allah. Hah? Cek. Allah. Nah, ketika olinya itu mengeras, maka nanti jadi penghambat air untuk masuk ke bagian bawah-bawah kuku. Ini juga hati-hati, mesti diperhatikan. Nah, ini ada namanya fikih ya, ada aja yang ngebelain. Nah, tenang aja abang-abang yang kerjanya di bengkel, kerjanya suka ngelem-ngelem, bukan ngelem aibon diisep, bukan. Maksudnya nempel-nempel sesuatu. Nah, itu ada pengecualian Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah berpendapat, kecuali orang-orang memang interaksinya setiap hari sama oli, atau interaksi setiap hari sama tanah. Siapa itu? Kayak petani. Petani kan hari-hari nyangkul, hari-hari panen, hari-hari nanem, hari-hari kegiatannya langsung terjun ke kebun, terjun ke sawah, dan pasti kakinya nginjak tanah. Dan mau nggak mau pasti ada aja tanah yang masuk ke dalam bagian kukunya. Maka kata Imam Ghazali itu ditolerir, artinya dimaaf. Ini Imam Ghazali doang yang ngomong. Tapi sepakat ulama, jumhur ulama mengatakan orang yang seperti itu mesti nyuci kakinya selama waktunya masih lama. Artinya leluasa untuk membersihkan najis atau kotoran. Tapi kalau waktu udah mepet, Ustadz, umpama ada petani, memang dasar petani, nanggung, kerja nanggung, asar masih di kebun, nanggung. Akhirnya pulang-pulang 5:30, sholat asar. Sekarang maghrib jam 6 kurang berapa tuh ya? 15 ya. Malah kebunnya jauh banget dari rumah. Mau nggak mau akhirnya sampai rumah itu dia bisa nyucinya cuman ya sekedarnya aja. Ketika dia sholat asar karena waktunya mepet, masih banyak tanah yang ada di bawah kukunya. Nah, itu gimana? Kata ulama, tetap sah sholatnya, akan tetapi nanti dikodo. Nah, dikodo. Jumhur ulama mengatakan orang yang memang terlibat dengan hal-hal yang sifatnya membuat dirinya terhalangi air wudunya, lalu waktu sholat itu mepet untuk dia, maka sholatnya tetap sah, akan tetapi nanti dikodo. Wajib dikodo itu. Jangan sembarangan, wajib dikodo sholatnya. Nah, itu juga jadi sarana, jadi syarat supaya kita mesti waspadai. Nah, kalau perempuan sering kuku, Masya Allah, sampai patah gitu ya. Antena sampai patah. Nah, kalau perempuan itu sering interaksinya sama sesuatu yang menghiasi dirinya. Kayak apa nih? Kuku. Kalau pacar kuku ditolerir, nggak apa-apa, sah. Tapi kalau udah sampai cutek, cutek itu kan cat kuku. Sifatnya memang seperti cat. Dan memang dia tidak menyerap, hanya melapisi kuku. Ingat ya, beda ya. Kalau pacar kuku itu menyerap. Jadi seakan-akan seperti kuku warna kuku asli. Akan tetapi kalau kalau cutek itu memang dia melapisi kuku yang sudah ada. Itu kata ulama tidak sah wudunya, mesti dikerok. Yang kedua adalah apa nih? Pewarnaan rambut. Henna apa namanya? Henna. Bukan Miranda mereknya. Masuk iklan. Apalah sebutannya lah, pokoknya capak warna rambut lah, pokoknya saya nggak tahu lah istilahnya. Kayak gitu kira-kira. Itu kata ulama. Kalau pewarna rambutnya yang memang tidak alami ya, kecuali alami. Kalau alami itu jadi warna rambut asli nanti jadinya, nyerap dia. Kalau sifatnya melapisi rambut karena zat kimia yang terlalu banyak, itu rambutnya akan terhalangi ketika wudhu atau nanti mandi air besar. Lah kalau wudhu masih mending. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau wudhu itu beberapa helai rambut aja kalau udah tersapu sah. Beberapa helai doang, nggak mesti semua rambut.
sah beberapa helai rambut doang. Tapi kalau nanti dia mandi junub, atau kalau dia nanti mandi hadas besar, seperti mandi hadas untuk haid, aduh, kena lagi masih bab itu nanti itu. Itu juga sama, mesti diperhatikan. Kalaupun ingin mewarnai rambut istri atau rambut sendiri, itu mesti dilihat mereknya, kira-kira kimianya banyak apa enggak. Pilih aja yang sifatnya itu lebih alami lah, nggak tahu mereknya apa. Abang lebih tahu lah. Itu juga gambaran tentang masa terhalanginya air. Yang kelima, tidak ada zat pada kulit yang dapat merubah warna, bau, atau rasa air dengan perubahan yang sangat nampak. Jadi contoh umpama di tangannya itu nanti kata ulama ada sabun. Jadi ada sabun, ada hand sanitizer, cuman bentuknya sabun, ada kan ya? Nah, betul, yang membusa, betul. Tapi dia nggak basuh pakai air. Lalu dia wudhu, dia pengen basuh muka, kan air tuh jatuhnya ke telapak tangan dulu. Dilihat tangannya berbusa. Karena ada bekas hand sanitizer yang bentuknya itu sabun. Kata ulama, itu yang kecampur tadi jatuhnya mustakmal. Dia nggak boleh pakai air itu. Dia paksa buat basuh mukanya, tidak sah. Karena basuh yang pertama yang kena air telapak tangan, dan telapak tangannya terkena hand sanitizer berbentuk sabun, maka menyebabkan air yang mutlak atau air yang tohir mutohir tercampur sama sabun dan berubah jadi mustakmal. Itu juga tidak sah wudunya. Mesti diperhatikan tuh. Atau umpama, apalagi ya, sesuatu yang memang kecampur dan memberi efek bau atau wangi, seperti minyak wangi yang terlalu wangi di telapak tangan, memang udah kering, tapi ternyata ketika dia basuh pakai tangan, wanginya ada lagi. Ingat tak, wangi yang kecampur minyak wangi ya? Nah, wangi yang kecampur minyak wangi sehingga airnya jadi wangi. Beda halnya memang efek dari wangi nggak apa-apa. Dia udah berapa kali cuci tangan, ternyata masih wangi. Emang minyak wanginya mahal. 1 milinya 10 juta. Umpama, nih nggak tahu ada mereknya apa. Malaikat maut kali. Mereknya, bukan malaikat subuh lagi. Nah, itu gimana Ustadz? Umpama seperti itu. Itu ditolerir. Karena dia udah hilang zat-zat asli minyak wanginya. Akan tetapi kalau efek dari baunya saja, itu dimaaf oleh syariat. Itu juga sama. Dalam pembahasan wudhu, mesti diperhatikan dulu anggota badan kita ada gak yang nanti kalau kena air, membuat air itu terubah. Kemudian, yang keenam, mengetahui dengan yakin wudhu yang dilakukan fardu atau bukan. Nah, ini mesti tahu nih. Jadi mesti tahu dulu, wudhu yang dilakukan itu wudhu wajib atau bukan. Kenapa? Karena nanti kalau dia niat wudhunya wudhu sunnah, apa sih wudhu sunnah? Wudhu sunnah itu seperti wudhu untuk Quran. Baca Quran itu tanpa wudhu boleh gak? Hah? Boleh. Megang nggak boleh. Beda. Ada megang, ada nyentuh, ada bawa, ada baca. Itu beda-beda tuh. Belum tentu orang yang nggak boleh menyentuh, nggak boleh membawa, tapi nggak boleh membaca. Belum tentu. Ada kadang-kadang orang boleh baca, tapi dia nggak boleh nyentuh. Seperti orang yang kentut. Orang yang kentut atau orang yang punya adas kecil atau adas besar, dia nggak boleh dia adas kecil, dia nggak boleh menyentuh, tapi dia boleh membaca. Ada juga yang nggak boleh baca, nggak boleh nyentuh, nggak boleh megang. Seperti orang yang sedang hadas besar, lagi junub. Habis junub sama istrinya, baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kori. Jadi biar fokus dia main dulu sama istrinya umpama. Itu gimana Ustadz latihan baca Quran setelah bercumbu dengan pasangan lah, maaf. Itu kata ulama nggak boleh. Nggak boleh karena jatuhnya adasnya adas besar. Nah, nggak boleh itu. Itu mesti diperhatikan itu. Umpama nih ngelancarin mau jadi imam taraweh soalnya. Jadi sebelum taraweh biar nggak ngantuk. Ya itu dulu lah, karena sepanjang hari siang nggak boleh sama istrinya. Jadi dikodo abis buka puasa. Nah, itu juga sama. Nah, kalau wudhu wajib seperti wudhu untuk ibadah-ibadah wajib, seperti sholat, wudhunya wajib. Tawaf, wudhunya wajib. Khutbah, khotib itu mesti wudhu, nggak boleh. Ada khotib kentut umpama, nggak boleh itu.
Dia mesti keluar dulu. Kata ulama, seandainya ada khotib sedang khutbah, di tengah-tengah khutbah dia kentut, stop dulu khutbahnya. Dia mesti ke belakang, jamaah mesti nunggu sampai ke belakang, balik lagi setelah wudhu, khutbah lagi nyambung. Kenapa? Karena syaratnya khotib mesti suci. Mesti suci. Malah jauh banget lagi kamar mandinya. Istiqlal. Nah, memang bagus kalau ada dibikin wudhu dekat belakang masjid atau imam, atau dibuatlah kamar mandi khusus supaya kalau kapan-kapan makmum atau imam batal bisa ke situ. Bagus itu. Ada semacam ruangan darurat lah, khusus buat hanya imam sama pak khotib aja. Nah, itu juga sama. Nanti pertanyaan setelah ini ya, setelah pengajian ya. Yang yang ketujuh, tidak salah meyakini salah satu rukun wudhu adalah sunnah. Nah, ini juga sama ya, abang-abang ya. Jadi jangan sampai menganggap rukun-rukun wudhu itu sunnah. Ada orang umpama dia nggak basuh tangan langsung kepala, atau dia nggak basuh kepala langsung kaki. Kenapa lo nggak basuh kepala? Sunnah ini lagi juga udah nyisir, capek-capek. Nyisir sampai sejam dipakein tanco. Tanco, masanya tanco. Masih ada tanco nggak? Beri sengkeran dikit. Gatsby Wax. Masuk iklan. Gatsby Wax umpama. Itu umpama dia udah pakai tuh merek mahal, udah pakai pomade lah sekarang ya. Keren dikit lah, pomade benar namanya. Nah, boy pomade yang gel atau yang semprot segala macam terserah lah bagaimana bentuknya. Itu kalau saya udah pakai, udah benar rapi, lalu dia melewati rukunnya langsung kaki, sayang-sayang basah rambut mau kondangan, itu nggak sah. Atau umpama dia anggap seperti ini, lah juga rambut mah cuman sunnah ini sih, nah, itu juga nggak sah. Mesti meyakini perkara rukun ya wajib. Kalau dia meyakini perkara sunnah wajib nggak apa-apa. Kayak orang tua kita nih, kita lagi wudu, ngebut, sampai ngelewatin kuping. Jadi wudu kepala langsung kaki. Kuping basuh. Sunnah ini mah sekalipun sunnah, orang dulu nggak pernah ninggalin. Jadi orang dulu tuh benar-benar telaten lah. Kalau masalah sunnah benar-benar diperhatiin. Itu kalau dia menganggap kuping itu ternyata perkara wajib, itu tetap sah wudunya. Tetap sah wudunya. Lain halnya kalau perkara rukun dibilang sunnah, perkara wajib dibilang tidak wajib. Nah, ini juga jadi masalah. Yang kedelapan, menggunakan air suci mensucikan. Udah kita jelasin kemarin ya, mensucikan. Yang kesembilan terakhir adalah untuk orang yang memiliki hadas terus-menerus, diisyaratkan harus wudu setelah masuk waktu dan berkelanjutan, tidak terputus dalam melakukan wudu. Bismillah. Jadi abang sekalian jamaah nih, Majelis Malam Senin, ada unik orang itu ya. Jadi Allah kasih orang ini ada keunikan. Di antaranya ada orang yang senantiasa keluar air kencing. Namanya salisul baul. Kita sebut beser. Jadi itu zakarnya basah aja basah. Ngeleleh. Jadi orang yang kayak gitu nih abang-abang, dia punya penyakit anyang-anyangan apa sih? Jadi kencing. Beser lah. Kencing. Orang yang punya penyakit kencing terus, dalam bahasa namanya salisul baul, dia nggak boleh wudunya sebelum waktu sholat. Jadi zuhur umpama jam berapa sekarang? Jam 12 kurang berapa tuh sekarang? 15 ada? Sama ya? Jam 12 kurang 15, jam 11.45 menit. Dia wudunya jam 11.30, nggak boleh. Mesti wudunya pas udah azan. Yang punya penyakit sering kencing terus, salisul baul, akhirnya mau nggak mau itu tutup kemaluannya ditutup pakai pampers. Ada pampers dewasa. Gimana caranya itu kencingnya itu nggak bocor, air kencingnya itu nggak keluar, itu ditutup pakai pampers untuk sebagai penahannya, dan dia wudunya itu setelah masuk waktu sholat, nggak sah. Nah, dan kekuatan wudunya hanya berlaku untuk 1 kali sholat aja. Nanti zuhur, asar, wudu lagi, mesti nunggu waktu asar. Yang ketiga, dia nggak boleh jadi orang-orang yang jadi pemimpin ibadah seperti imam. Nggak boleh yang punya penyakit sering kencing tuh. Jadi imam nggak boleh. Kencing, sekalipun imam sama istri nggak boleh. Atau jadi pak khotib nggak boleh juga.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kencing mulu. Khotib kencing itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Ada salisul baul, ada salisul rih. Kentut bener kentut. Ada penyakit tuh. Dikit-dikit kentut bener kentut. Itu kata ulama, sekalipun dia kentut, karena kentut itu sekali pakai pampers tetap namanya juga gas tetap keluar. Emang ada pampers anti kentut tuh nggak ada. Tetap keluar. Itu kata ulama, sekalipun dia lagi sholat, lalu dia kentut mulu, itu dimaaf. Tetap sholatnya sah. Akan tapi tetap ikut syarat yang tadi, mesti wudunya di dalam waktu sholat, dan dia nggak boleh jadi imam atau jadi khotib. Ada juga namanya salisudam, ini ngeri. Orang setiap hari dia senantiasa kemaluan keluar darah, depan belakang keluar darah, seperti orang bawasir lagi, wasir, ambeien kali ya, bener, ambeien. Itu kan ada daging yang keluar sehingga ada sirkulasi darah di bagian bawah enggak rata, enggak normal, keluar dari bawah. Itu kata ulama, dia enggak boleh jadi imam, mesti wudunya ketika masuk waktu sholat. Apalagi ada namanya salisul mani, keluar air mani mulu, muncrat. Ada tuh penyakit tuh. Ada salisul mani, ada salisul madhi, keluarnya madhi mulu. Ngelihat sendal dikit perempuan keluar, ngelihat tiang rumah keluar, ngelihat tiang masjid keluar. Itu nggak bisa diam itu, tegang itu kondisi kemaluannya. Itu kata ulama, dia juga sama, nggak boleh jadi imam, nggak boleh ngambil wudunya sebelum masuk waktu sholat. Itu juga sama itu. Jadi ada kayak gitu ya. Nah, kalau salisudam ini nanti masuknya ke istihadoh. Istihadoh ini adalah wanita yang memang keluar darah di luar atau melebihi batas normal. Contoh, setiap bulan ada seorang wanita, setiap bulannya keluarnya 6-7 hari. Normalnya dia keluar kayak gitu. Pada bulan keberapa keluarnya sampai 10 hari. Keluarnya sampai 11 hari. Nah, dari hari ke-8 sampai hari ke-10 itu dianggapnya adalah istihadah. Jadi 8, 9, 10, 3 hari. 3 hari istihadah, dia wajib sholat. Dan juga dia wajib puasa kalau ada Ramadan. Wajib sholat dia. Jadi jangan dikatakan, kan saya istihadah. Lah kan saya masih nyambung darah haid. Itu enggak. Tetap orang istihadah itu bagi seorang perempuan mesti dikasih tahu dia wajib sholat. Dengan cara apa? Pakai softtek atau pakai pembalut. Setelah itu wudunya setelah masuk waktu sholat. Itu dah kira-kira. Mungkin itu saja ya abang-abang yang bisa kita sampaikan. Nanti pertanyaan akan kita lanjut setelah sesi istirahat dulu. Kurang lebihnya dari Al-Fakir mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.